Novel fiksi bela diri yang ke-300. Cerita serial Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak cerita pun berlanjut. Apa yang terjadi? Mengapa suara itu semakin keras? Apa yang terjadi dengan penjaga itu? Aku tidak tahu. Semua iblis dari suku Tianlu tampak gugup, dan bahkan gadis Tianlu itu menatap langit dengan serius. Dentang. Segera setelah itu, dua guntur saling terkait, dan formasi rune menjadi semakin indah. Tiba-tiba, bayangan iblis besar muncul di hadapan semua orang. Bayangan iblis itu adalah rusa iblis yang memancarkan aura gelap. Namun, mata orang lainnya bersinar dengan cahaya warna-warni. Itu malaikat pelindung. Malaikat pelindung muncul. Seketika, seberkas cahaya warna-warni jatuh dari langit dan mendarat di bawah altar. Bang! Hembusan angin kencang menyebar, dan semua orang di alun-alun altar terguncang dan tampaknya tidak dapat berdiri dengan mantap. Xiao Nunu berdiri di depan Nan Lian dan Jiu Yuan, menghalangi kekuatan kuat yang tersisa. Kemudian, sesosok aneh muncul di depan semua orang. Apa ini? Xiao Nunu menunjukkan sedikit keterkejutan. Para pengunjung dari Pan Yaozu dan klan Lin juga memiliki ekspresi aneh. Pertama-tama, pihak lain tersebut adalah sosok berwujud manusia, dan dari sudut pandang fisik, pihak lain tersebut lebih mirip seorang wanita. Dia memegang tongkat sihir hitam di tangannya dan mengenakan jubah yang indah. Tapi dia berkepala rusa. Badan manusia dengan kepala rusa. Orang lainnya terlihat sedikit aneh, namun sangat elegan. Sungguh elegan, bagaikan dewa yang mulia. Baik dari segi temperamen maupun perilaku, ia menunjukkan keanggunan dan kemuliaan bawaan. Salam, Tuan Pelindung. Gadis Tianlu datang di depan kelompok lain dan memberi hormat dengan hormat, selamat datang di badan pelindung sejati. Anggota suku Tianlu lainnya berlutut. Salam, Dewa Pelindung. Selamat datang di badan sejati Dewa Pelindung. Jelas bahwa pihak lain adalah Dewa Pelindung suku Tianlu. Xiao Nunu dan klan Lin sedikit terkejut. Bahkan Nan Lian pun memperlihatkan ekspresi bingung, sebab dia sudah lama berada di jurang iblis bulu ular, dan baru kali ini dia melihat wujud asli dari Dewa Pelindung. Semuanya, bangun, kata malaikat pelindung. Suara orang lainnya terdengar seperti suara wanita tua berusia 60-an. Terima kasih, Tuan Pelindung. Semua orang di suku Tianlu segera berdiri. Seketika itu juga malaikat pelindung itu mengalihkan pandangannya ke arah lokasi di mana Xiao Nunu dan kelompoknya berada. Gadis Tianlu itu berjalan mendekat dan berkata, ini adalah santo pelindung suku Tianlu kita. Kau bisa memanggilnya Lu Lingmo. Kemudian, dia berkata kepada Lu Lingmo, ini adalah Xiao Nunu, rekan Tao Lian di ras manusia. Xiao Nunu mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, Junior Xiao Nunu, senang bertemu denganmu, Senior Lu Lingmo. Lu Lingmo mengangguk dan berkata, terima kasih telah membawa begitu banyak jiwa iblis ke sukuku. Setelah menyerap jiwa iblis ini, luka lamaku pada dasarnya sembuh. Mendengar ini, mata gadis Tianlu itu berbinar. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi gadis Tianlu selalu tahu bahwa iblis roh rusa selalu terluka. Pihak lain tidak pernah menunjukkan wujud aslinya selama ratusan tahun karena cideranya. Sekarang setelah dia mendengar bahwa luka pihak lain telah sembuh, gadis Tianlu tentu saja senang. Xiao Nunu tersenyum tipis dan berkata, Senior, Anda terlalu sopan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah menekan roh jahat di Yaner. Lu Lingmo mengangkat tangannya dan berkata, saya muncul kali ini hanya untuknya. Hah! Xiao Nunu tampak bingung dan dia menatap Nan Lian. Nan Lian juga dipenuhi kebingungan, untukku. Lu Lingmo mengangguk dan melanjutkan, kamu telah mencapai alam kaisar abadi, kamu dapat mencoba mengangkat segel badan iblis bawaanmu. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Gadis rusa buru-buru berkata, Tuan Pelindung, angkat segelnya. Bagaimana jika roh jahat itu lepas kendali? Xiao Nunu juga melihat ke arah pihak lain. Lu Lingmo menggelengkan kepalanya, kekuatannya tidak bisa lagi ditekan dengan paksa. Badan iblis bawaan adalah badan iblis alami. Dari awal hingga akhir, energi iblis dalam badannya terus berkembang. Jika dia ditekan secara membabai buta, cepat atau lambat akan terjadi wabah. Pada saat itu, tidak mungkin untuk mengendalikannya. Mendengar ini, Xiao Nunu menjadi gugup.
Jiu Yueyuan, yang berdiri di sampingnya, juga menunjukkan sedikit kekhawatiran. Lu Lingmo melanjutkan, garis keturunan Dewa Iblis tidak dapat dipecahkan dengan penekanan. Untuk perencanaan jangka panjang, dia harus mengendalikan kekuatan ini secara bertahap. Hal-hal seperti sifat iblis dapat dikendalikan. Xiao Nunu buru-buru bertanya, saya mohon petunjuk Anda, senior. Selama saya dapat membantu Yaner, saya akan setuju untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Nanlian menatap Xiao Nunu, dan kehangatan mengalir di hatinya. Lu Lingmo berkata, aku tidak bisa menolongnya dengan kekuatanku sendiri, jadi hanya ada satu cara. Cara apa? Kuil Jurang Iblis. Hah! Gas dan debu tak kasat mata menyebar di bawah kaki Lu Lingmo, dan semua orang merasakan udara dingin yang tidak biasa. Mata gadis rusa surgawi terbuka lebar, dia tidak dapat mempercayainya, kau ingin membiarkan Li Yan pergi ke kuil Jurang Iblis. Ya, hanya jika dia memasuki kuil Jurang Iblis, dia akan memiliki kesempatan untuk mengendalikan kekuatan badan iblis bawaan. Lu Lingmo berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Nunu segera bertanya, di mana kuil Jurang Iblis? Aku akan membawanya ke sana sekarang. Gadis Tianlu menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa pergi ke sana sekarang. Kenapa? Kuil Jurang Iblis adalah alam rahasia paling kuno dari Jurang Iblis Bulu Ular. Itu hanya dapat dibuka ketika para dewa pelindung dari 4 klan iblis Jurang Iblis Bulu Ular bersatu bersama. Jurang Iblis Bulu Ular bukan hanya rumah bagi klan Tianlu. Selain mereka, ada 3 klan iblis lainnya. Xiao Nunu tahu hal ini. Gadis rusa melanjutkan, 4 suku iblis utama telah terlibat dalam perang saudara selama bertahun-tahun, dan baru-baru ini keadaannya agak damai. Namun, jika kita menginginkan santo pelindung dari 3 suku iblis lainnya untuk membantu kita membuka kuil Jurang Iblis, itu akan sangat sulit. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah roh iblis rusa. Di mata gadis Tianlu, dewa pelindung mengetahui situasi Jurang Iblis Bulu Ular lebih dari siapapun. Luka-luka yang dialami lawan diakibatkan oleh perang saudara yang meletus di Jurang Iblis Bulu Ular. Keempat klan iblis telah berperang sejak lama, dan kalaupun ada perdamaian, itu bukanlah perdamaian sejati. Jika diberi kesempatan, mereka akan kembali lagi. Xiao Nunu menyipitkan matanya dan bertanya, bagaimana jika kita membiarkan mereka membuka paksa kuil Jurang Iblis? Gadis Tianlu menggelengkan kepalanya, sulit. 3 dewa pelindung lebih licik dan berbahaya daripada satu sama lain. Kamu tidak dapat menjamin trik apa yang akan mereka mainkan. Terlebih lagi, begitu 3 klan iblis utama bersatu, itu akan sangat merugikan klan Tianlu kita. Pada saat ini, iblis roh rusa berkata lagi, tukar dengan sumber daya. Selama kita memberi 3 klan iblis utama sumber daya dan manfaat yang cukup, mereka akan setuju untuk membantu. Tapi di mana kita bisa mendapatkan begitu banyak sumber daya untuk 3 klan iblis utama? Tanya seorang tetua klan Tianlu. Ya, sumber daya kita sendiri hampir tidak cukup, apalagi untuk memuaskan selera ketiga suku iblis sekaligus. Semua orang berbicara serempak, mengatakan bahwa itu akan sulit untuk dicapai. Tiba-tiba, Yu Mei, yang berdiri di belakang gadis Tianlu, mendapat ide. Dia tiba-tiba melangkah maju dan berkata, mungkin, aku tahu di mana ada cukup sumber daya. Aku tahu di mana ada cukup banyak sumber daya. Pada saat ini, Yu Mei muncul. Dia melihat ke semua orang dan berkata, alam iblis luar. Kita bisa langsung pergi ke alam iblis luar untuk mengambil sumber daya. Begitu kata-kata ini keluar, mata gadis Tianlu berbinar. Ya, bagaimana mungkin aku bisa melupakan ini? Dia menatap Xiao Nunu dan Nanlian, 3 raja iblis dari alam iblis luar telah dibunuh oleh kalian. Sekarang iblis-iblis di alam iblis luar tidak memiliki pemimpin, dan ada banyak sumber daya di alam ini. Kita bisa merebut semuanya. Tetua lain dari suku Tianlu juga mengangguk berulang kali, ini ide yang bagus, tetapi kita harus bertindak cepat. Sumber daya di alam iblis luar masih sangat kaya. Sekarang setelah 3 raja iblis Mahtei, diperkirakan banyak kekuatan telah mengincar Sepotiong Dagieng gemuk ini. Mungkin saja perkelahian telah terjadi di alam iblis luar. Ya, gadis Tianlu itu mengangguk, kita harus bertindak cepat. Jika kita terlambat, sumber daya itu mungkin akan dijarah oleh iblis lain. Mendengar ini, Xiao Nunu sama sekali tidak ragu.
Dia langsung berkata, aku akan berangkat sekarang. Suku Lin dan kelompoknya bergegas mendekat. Lin Fan berkata, Kakak Xiao, ayo kita pergi juga. Lin Mu berkata, aku baru saja menerobos alam kaisar abadi dan aku ingin sekali bertempur. Lin Mongoose menepuk dadanya dan berkata, Kakak Xiao, di alam iblis luar, bahkan jika itu adalah batu roh yang jatuh dari langit, itu harus dinamai Xiao hari ini. Xiao Nunu tersenyum tipis. Dia kemudian berkata kepada Nan Lian dan Jiu Yuan, kalian tinggallah di jurang iblis bulu ular dan tunggu aku. Aku juga akan pergi, kata Nan Lian. Lagi pula, semua orang memasuki alam luar iblis untuknya kali ini, dan dia tidak ingin tinggal di sini sendirian dan tidak melakukan apapun. Namun kemudian, Dewa Pelindung suku Tianlu, Lu Lingmo, berkata, kamu punya hal lain yang harus dilakukan. Nan Lian bingung. Lu Lingmo berkata, kamu harus mulai berlatih seni iblis surgawi agung lagi. Wajah cantik Nan Lian sedikit berubah. Saat itu, dia hanya tinggal satu tingkat lagi untuk menyelesaikan seni iblis surgawi agung. Namun, level terakhir ini mengharuskan seseorang untuk memutuskan semua emosi dan cinta serta membunuh orang yang dicintainya dengan tangannya sendiri. Bagi Xiao Nunu, dia akhirnya menyerah. Sekarang Lu Lingmo memintanya untuk mulai berlatih keterampilan sihir ini lagi, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia menatap Xiao Nunu dengan cemas, matanya penuh kegelisahan. Lu Lingmo melihat kekhawatiran Nan Lian, dan dia berkata, jangan khawatir, selama kamu memasuki kuil jurang iblis, kamu dapat memecahkan masalah yang disebabkan oleh seni iblis surgawi agung. Selain itu, jika kamu ingin mengendalikan kekuatan badan iblis bawaanmu, kamu hanya dapat terus mempraktikkannya. Nan Lian mengerutkan bibir merahnya, seolah-olah dia masih ragu-ragu. Xiao Nunu berkata lembut, aku percaya padamu. Nan Lian mengangguk dengan serius. Lu Lingmo lalu berkata kepada Nan Lian, ikutlah denganku. Serahkan urusan lainnya pada mereka. Baiklah, jawab Nan Lian. Setelah itu, dia berkata kepada Xiao Nunu dan Jiu Yuan, suamiku, kakak Yuan, kalian harus pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Mereka berdua mengangguk. Segera, Lu Lingmo membawa Nan Lian dan meninggialkan alun-alun altar terlebih dahulu. Melihat punggung ramping dan tinggi orang itu, ekspresi Xiao Nunu sedikit serius. Gadis Tianlu berkata, jangan khawatir. Dewa Pelindung tidak akan menyakitinya. Jika dia dapat mengendalikan kekuatan badan iblis bawaannya, itu akan menjadi hal yang hebat bagi klan Tianlu kita. Ketertiban di dunia iblis kacau dan bergejolak setiap hari. Kita juga membutuhkan penguasa dunia iblis yang dapat kita andalkan. Xiao Nunu menghela napas lega dan berkata, ayo bersiap untuk berangkat. Lebih dari 10 hari kemudian, alam luar yang jahat, langit gelap dan bumi suram, dan peperangan kerap kali terjadi. Daratan iblis yang luas telah dipenuhi dengan lubang dan api setelah berhari-hari berperang. Swiss, Swiss, Swiss. Pada saat ini, beberapa bayangan iblis terbang menjauh dengan cepat. Cepat pergi dari sini, ku dengar ada sekelompok orang kejam datang dari alam iblis luar. Suku Kuimo tetangga akhirnya merampas sejumlah sumber daya ramuan, tetapi mereka memuentehkan semuanya. Suku Kuimo masih relatif baik. Konon, orang-orang dari suku iblis hitam ingin melawan, tetapi dibantai habis-habisan oleh sekelompok orang kejam itu. Dari mana mereka? Mereka begitu mendominasi, itu terlalu menindas bagi para iblis. Tidak yakin, konon ada cukup banyak manusia yang bercampur dengan mereka. Berhenti bicara, dan cepatlah tinggalkan alam iblis luar. Namun, pada saat ini, tanah berguncang di depan, dan kemudian dinding batu besar menjulang tanpa peringatan apapun. Tembok batu itu tingginya 100 meter, seperti tembok kota. Setan-setan itu segera diblokir. Hai, halo, kalian para pria tampan dari klan iblis. Lin Momose berdiri di dinding batu dengan senyum cerah dan tatapan mata yang ramah. Para setan pun terkejut. Pria kuat di tahap awal alam kaisar abadi. Pergi. Mereka hendak kabur. Swiss, Swiss. 3 sosok lagi jatuh dari langit dan menghalangi jalan mereka. Para setan merasa ngeri. 3 orang lagi di tahap awal alam kaisar abadi telah tiba. Ketiga orang ini adalah Lin Fan, Lin Suekiao, dan Lin Mu. Tuan-tuan, apa yang bisa saya bantu?
Suara setan laki-laki berkulit gelap menunjukkan kegugupannya. Lin Fan hanya mengulurkan tangannya, apakah kamu pernah melihat pencuri merampok pencuri? Berikan semuanya di sini, ini adalah barang-barang yang kamu rampok di alam iblis luar. Wajah para iblis berubah. Cepatlah, kita sedang terburu-buru. Desak Lin Mu. Para iblis itu saling memandang dan tahu bahwa mereka bukanlah tandingan lawan mereka, jadi mereka hanya bisa menyerahkan apa yang telah mereka peroleh. Semuanya ada di dalam. Iblis laki-laki yang baru saja berbicara itu mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan. Beberapa setan lainnya mengikuti hal yang sama. Lin Mu menggerakkan telapak tangannya dan menyedot semua kantong penyimpanan. Kau yakin tidak menyembunyikan apapun? Kalau aku tahu, aku akan marah. Sama sekali tidak, kami tidak berani. Jawab pihak lain dengan panik. Lin Mu memeriksa barang-barang di dalam tas penyimpanan dan berkata, baiklah, ayo pergi. Para iblis tidak bisa menahan napas lega, dan kemudian mereka tidak berani tinggal sedetik pun dan pergi dengan tergesa-gesa. Lin Mu mengangkat tangannya dan menyimpan semua kantong penyimpanan. Dia berkata kepada orang-orang di depannya, kami masih terlalu ramah. Iblis yang sebenarnya hanya akan saling membunuh secara langsung untuk meraih harta itu, tanpa kata-kata omong kosong. Lagi pula, Demon, tingginya, matanya bersinar, sejujurnya, saya masih tidak berharap untuk menerobos ratusan kaisar abadi. Saya pikir itu akan memakan waktu ratusan atau ribuan tahun. Keduanya juga berasal dari klan Lin, yaitu Lin Yue dan Lin Ningxian. Apa yang kalian lakukan di sini? Berapa banyak sumber daya yang telah kalian peroleh? Lin Yue datang dan bertanya. Lin Mu menepuk sakunya, jangan khawatir, kami baru saja terkena ombak besar. Lin Mongoose bertanya, bagaimana dengan kalian? Lin Ningxian menjawab, kami juga baik-baik saja, karena iblis-iblis itu mengira kami adalah kultivator wanita dan mudah diganggu, jadi mereka akan mengambil inisiatif untuk datang dan membuat masalah bagi kami. Memancing. Lin Fan menepuk kepalanya, metode yang bagus, mengapa kami tidak memikirkannya? Segera, Lin Fan berkata kepada Lin Suekiao, saudari Suekiao, bagaimana kalau Anda bertindak sendiri selanjutnya? Kami akan mengawasi secara diam-diam dan memberitahu orang-orang di dunia iblis apa itu penipuan. Lin Yue berkata dengan tidak senang, tidak ada gunanya sekarang. Sumber daya di sekitar hampir dijarah. Ayo kita cari saudara iparku dan yang lainnya terlebih dahulu. Baiklah, ayo pergi. Tanpa ragu, semua orang melompat dan pergi. Pada saat ini, di area pusat alam luar iblis, di istana iblis yang menjulang tinggi. Xiao Nunu berdiri di titik tertinggi istana iblis, bagaikan seorang raja yang amat mendominasi. Istana ini dulunya adalah wilayah kekuasaan Raja Iblis Surgawi Suci Seng Tiankui. Sekarang istana ini dipenuhi api dan banyak tempat telah hancur menjadi reruntuhan. Sebelum ini, Xiao Nunu juga pergi ke istana Cisuan Ye dan Ming Wuji. Sebagai tiga penguasa alam iblis luar, mereka telah mengumpulkan banyak sekali sumber daya dan kekayaan selama bertahun-tahun bercokol di alam iblis luar. Sebagiannya dibagi-bagi oleh suku iblis lain, sedangkan sebagian besarnya jatuh ke tangan suku Tianlu. Kali ini, Xiao Nunu secara pribadi memimpin tim ke wilayah luar klan iblis surgawi. Klan iblis lainnya sama sekali tidak dapat menghentikan mereka, dan bahkan beberapa sumber daya yang telah diperoleh pun diambil paksa oleh klan Tianlu. Swiss. Pada saat ini, beberapa tokoh termasuk gadis Tianlu, Dapeng bersayap emas, Bai Ze dan lainnya datang di depan Xiao Nunu. Jiu Yue Yuan tidak ikut bersama mereka, dan Xiao Nunu memintanya untuk tinggal di suku Tianlu. Di satu sisi, dia bisa menemani Nan Lian, dan di sisi lain, dia bisa waspada terhadap Nan Ruoyu. Jiu Yue Yuan adalah seorang pemanah yang ahli dalam serangan jarak jauh. Persepsinya sangat tajam. Begitu napas Nan Ruoyu muncul di jurang setan bulu ular, Jiu Yue Yuan dapat menemukannya pada saat pertama. Yang juga tinggal di suku itu adalah Snow Qilin dan Ying Wei, putri Dewa Binatang. Gadis rusa itu berjalan dengan angin sepoi-sepoi dan senyum di wajahnya. Sudah hampir waktunya untuk kembali. Apakah sumber dayanya cukup? Tanya Xiao Nunu. Itu lebih dari cukup. Gadis Tianlu sangat senang, belum lagi itu sumber daya yang cukup untuk 3 suku iblis lainnya, kita bahkan bisa menyisakan banyak untuk diri kita sendiri. Kamu benar-benar bintang keberuntungan bagi suku Tianlu kita.
Mengapa kamu tidak kembali ke negeri dongeng Jeushu, tetapi tetaplah di jurang iblis Seiyu dan pimpin suku Tianlu kita untuk menaklukkan dunia iblis? Xiao Nunu tersenyum. Gadis Tianlu mengedipkan matanya, bagaimana menurutmu? Aku serius, tolong pikirkan baik-baik. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, aku tidak takut akan merebut posisimu sebagai Raja Iblis. Apa yang perlu ditakutkan? Mengingat hubunganku dengan Lian, hal terburuk yang bisa terjadi adalah aku akan memujamu sebagai raja. Selama kamu bisa membantuku membuat suku Tianlu lebih besar dan lebih kuat, aku bersedia melepaskan posisiku. Gadis Tianlu sangat bebas dan santai, dan tampaknya tidak terlalu peduli dengan posisi Raja Iblis. Mereka juga kembali. Pada saat ini, burung rok bersayap emas berbicara. Xiao Nunu menatap ke langit. Saya melihat Lin Mu, Lin Yue, Lin Fan dan anggota klan Lin lainnya kembali ke sini. Kakak ipar, panen yang luar biasa. Kami merampok 7 atau 8 kali hari ini, kata Lin Mu sambil mengeluarkan lusinan kantong penyimpanan. Lin Fan tersenyum dan berkata, akhirnya aku tahu cara menghasilkan uang dengan cepat, yaitu perampokan. Aku bahkan ingin tinggal di alam iblis dan menjadi bandit. Aku juga. Lin Momose menimpali. Tentu saja. Saat kita kembali ke klan Lin, kita akan memberitahu leluhur bahwa kamu, Lin Fan, dan Lin Momose, memiliki ambisi besar. Saat kamu menjadi Raja Dunia Iblis, seluruh klan Lin akan pindah ke sini dan bergabung denganmu, kata Lin Yue. Lin Fan menggaruk kepalanya, apakah kau memuji kami? Atau kau mengejek kami? Lin Yue memutar matanya, lalu mengeluarkan setumpuk tas penyimpanan. Kakak ipar, ini adalah sumber daya yang aku dan adikku Ning San dapatkan. Sebagian besar adalah pil dan senjata. Orang-orang dari klan Lin sudah lama kagum pada Xiao Nunu, dan mereka tidak akan menyembunyikan apapun, dan mengeluarkan semua yang mereka dapatkan. Sebelumnya semua orang sudah datang ke sini beberapa kali. Justru karena mereka berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan sumber daya di alam luar iblis, maka mereka mampu mengumpulkannya dengan begitu cepat. Xiao Nunu berkata, bagilah barang-barang ini di antara kalian. Hah, Lin Mu tercengang. Anggota klan Lin lainnya juga tampak bingung. Ada apa, kakak ipar? Lin Yue bingung. Gadis rusa kemudian berkata, sumber dayanya cukup. Kalian bisa menyimpannya sendiri. Benarkah? Apa kalian yakin tidak ingin menyiapkan lebih banyak lagi? Tanya Lin Mu. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, jangan bersikap sopan padaku. Bagi saja di antara kalian jika aku menyuruhmu. Setelah itu, Xiao Nunu menepuk bahu Lin Mu dan melangkah maju, beritahu yang lain untuk kembali ke jurang iblis bulu ular. Ya, gadis rusa langit mengangguk, aku akan segera memberitahu mereka. Semua orang di klan Lin sangat gembira. Mata semua orang berbinar. Lin Fan berkata, aku sudah mengincar beberapa senjata ajaib. Lin Suekiao berkata, aku punya teknik sihir favorit dari klan iblis. Lin Mongol berkata, pil klan iblis pasti lebih kuat. Jelas mereka semua memiliki hal-hal yang mereka sukai, tetapi untuk Xiao Nunu, mereka tidak menyembunyikan apapun. Ketika dia mendengar Xiao Nunu mengatakan bahwa mereka dapat dibagi, dia tentu saja sangat gembira. Ayo, biar aku yang membaginya. Lin Mu memegang setumpuk kantong penyimpanan, satu untuk Lin Yue, satu untukku. Satu untuk Lin Fan, satu untukku. Satu untuk Lin Momose, satu untukku. Satu untuk Lin Suekiao, satu untukku. Hei, jangan tampar wajahku. Jangan tampar wajahku. Jangan ambil. Aku salah, aku tahu aku salah. Aku akan membaginya dengan baik, Golden Winged Rock dan Bai Ze sedang menonton dari samping, dan dua binatang peri kuno itu tidak bisa menahan tawa. Sepertinya menjadi manusia juga cukup membahagiakan, kata burung rok bersayap emas. Ya, kalau tidak, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa dunia fana itu baik? Sekitar setengah jam kemudian, semua orang berangkat dalam perjalanan mereka kembali ke jurang iblis bulu ular. Jurang setan bulu ular, suku rusa langit. Gadis Tianlu, Xiao Nunu dan kelompoknya menemukan iblis roh rusa penjaga. Tuan pelindung, kami telah menyita sejumlah besar sumber daya. Pada dasarnya 2/3 sumber daya di alam iblis telah jatuh ke tangan kami.
Sisanya telah dibagi-bagi oleh iblis lain. Karena keterbatasan waktu, kami tidak melanjutkan pencarian, kata gadis rusa surgawi. Lu Lingmo mengangguk, alam iblis luar telah bercokol di alam iblis selama ribuan tahun. 3 raja iblis besar masih memiliki sumber daya yang cukup. 2/3 dari sumber daya itu cukup untuk kita gunakan. Seketika, Lu Lingmo melirik Xiao Nunu dan memberinya tatapan meyakinkan. Kemudian, dia menoleh ke gadis rusa langit dan berkata, pergi dan beritahu 3 suku iblis lainnya di jurang iblis bulu ular. Atas namaku, kirimkan mereka undangan. 3 hari lagi, pertemuan keempat suku akan diadakan di lembah ular raksasa. Gadis rusa langit menjawab dengan sungguh-sungguh, ya, aku akan segera melakukannya. Saat malam tiba, jurang setan bulu ular benar-benar sunyi. Di halaman kecil tempat tinggal Nan Lian, Xiao Nunu duduk di samping meja batu di bawah pohon pir, menatap 2 plakat perdamaian yang tergantung di pohon itu dengan linglung. Ada tanda yang bertuliskan namanya di sana. Yang satu lagi tertulis nama Nan Lian. Kelopak bunga pir putih jatuh lembut, menciptakan konsepsi artistik yang unik. Pada saat ini, Nan Lian memeluk leher Xiao Nunu dari belakang. Dia melingkarkan lengannya di bahu Xiao Nunu dan menempelkan badannya yang lembut ke punggungnya. Kemudian dia berbisik, apa yang sedang kamu pikirkan? Xiao Nunu tersenyum, tidak apa-apa. Nan Lian menempelkan wajahnya ke pipi Xiao Nunu, dan sehelai rambut putih panjang jatuh di dada Xiao Nunu. Dia bersandar pada Xiao Nunu seperti seorang gadis kecil, dengan sepasang mata coklat muda yang bersinar dengan cahaya lembut seperti air musim gugur. Saat Xiao Nunu mencium wangi badan Nan Lian, hatinya berangsur-angsur menjadi damai dan nyaman. Nan Lian dengan lembut menarik tangan Xiao Nunu, dan jari-jari mereka bersentuhan dan berpegangan bersama. Jika kuil jurang iblis berhasil dibuka kali ini, aku tidak tahu kapan aku bisa keluar. Suara Nan Lian lembut, matanya penuh keengganan, tetapi kemudian dia berkata, untungnya, saudari Jiu Yuyuan ada di sini untuk menemanimu, jadi aku merasa sedikit lebih tenang. Xiao Nunu berkata, aku akan pergi ke kuil jurang iblis bersamamu. Nan Lian menggelengkan kepalanya sedikit, Dewa Pelindung berkata bahwa hanya aku yang bisa memasuki kuil jurang iblis, dan aku tidak tahu kapan aku bisa keluar. Bahkan jika kamu mengikutiku masuk, kamu tidak dapat melakukan apapun. Mata Xiao Nunu sedikit memadat, dan dia tidak banyak bicara. Nan Lian terus menghiburnya, baiklah, jangan terlalu khawatir. Aku akan berhasil mengendalikan kekuatan badan iblis bawaanku. Ketika aku keluar dari pengasingan, aku akan pergi ke negeri dongeng Jiushu sesegera mungkin. Kali ini giliranku untuk menemukanmu. Xiao Nunu tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya, yang paling dikhawatirkan Xiao Nunu adalah Nan Ruoyu dan Dewa Iblis Kemah Teihan. Mungkin akan lebih baik jika Nan Lian memasuki kuil jurang iblis untuk mundur. Dengan cara ini, Xiao Nunu dapat berkonsentrasi untuk menghadapi Dewa Iblis Kemah Teihan. Nan Lian mendekatkan badannya ke telinga Xiao Nunu dan berbisik pelan, suamiku. Xiao Nunu menunjukkan sedikit rasa ingin tahu, ada apa? Pipi Nan Lian sedikit memerah, dan sedikit rasa senang melintas di matanya, sudah larut malam, apakah kamu belum akan beristirahat? Napas Nan Lian semanis bunga anggrek, dan telinga Xiao Nunu terasa gatal, dan hatinya terasa gatal pada saat yang sama. Dia lalu berbalik ke samping dan memeluk Nan Lian. Nan Lian juga jatuh ke pelukan yang lain. Dia menatap Xiao Nunu dengan penuh kasih, wajahnya yang merah muda sangat cantik. Suamiku tersayang, kamu telah bekerja keras untukku akhir-akhir ini. Yaner akan membalasmu dengan baik malam ini. Setelah mengatakan ini, wajah Nan Lian menjadi semakin merah. Xiao Nunu tersenyum di matanya. Dia ingat saat pertama kali bertemu, dia masih seorang iblis wanita yang suka membunuh, dingin dan kejam. Sekarang, dia meringkuk dalam pelukan Xiao Nunu, dengan kelembutan dan rasa malu yang hanya bisa dilihat olehnya. Baiklah. Xiao Nunu menundukkan kepalanya dan mencium bibir orang itu dengan lembut. Kemudian dia menggendong Nan Lian dan berjalan menuju kamar. Agar tidak diganggu, Xiao Nunu memikirkannya. Lalu cahaya keemasan muncul, membentuk penghalang pertahanan di luar halaman. Setelah itu, pintu ditutup, cahaya lilin di ruangan itu berkedip-kedip, dan tirai perlahan turun. Xiao Nunu dan Nan Lian menikmati waktu yang menjadi milik mereka berdua. 3 hari kemudian, lembah ular raksasa.
Hari ini, suku Tianlu mengundang 3 suku iblis lain dari jurang iblis Seiyu untuk mengadakan pertemuan keempat suku. Di pagi hari, orang-orang suku Tianlu sudah menunggu di sini. Di lembah ular raksasa, di sebuah alun-alun yang memancarkan suasana waktu, klan rusa langit dipimpin oleh setan roh rusa. Setan roh rusa memegang tongkat sihir, berbadan manusia dan berkepala rusa, serta memancarkan aura hikmat yang tidak dapat dilanggar. Gadis Tianlu, Xiao Nunu, Nan Lian, Jiu Yue Yuan, Baik Sue Qilin dan yang lainnya semuanya berada di belakang Lu Lingmo. Dapeng bersayap emas, Bai Ze dan klan Lin juga turut menonton di pinggir lapangan. Ying Wei, putri Dewa Binatang, duduk di bahu burung rok bersayap emas. Ia memegang buah spiritual di tangannya. Setelah menggigit buah itu sedikit rasa manis meresap ke dalam energi spiritual yang kaya itu. Aku tidak menyangka buah dari klan iblis begitu lesat. Bahkan lebih baik daripada yang ada di Panyauzu kita, kata Ying Wei sambil menggigit kecil lagi. Burung rok bersayap emas tersenyum dan berkata, ini adalah buah peri ajaib, yang dibawa dari alam luar iblis surgawi. Buah ini mengandung banyak energi spiritual. Kamu hanya perlu memakannya 1 atau 2 gigitan sehari. Jangan makan terlalu banyak, atau kamu tidak akan bisa mencernanya. Mengerti? Kalau begitu aku akan makan yang lain. Ying Wei berkata dengan patuh, menyingkirkan buah peri ajaib yang telah dimakannya 2 kali, dan mengambil sepotiong makanan yang mirip dengan tebu untuk dikunyah. Dapeng bersayap emas terdiam, sebaiknya kau makan buah peri ajaib. Benda yang tampak seperti tebu ini mungkin tampak biasa saja, tetapi sebenarnya ditemukan di istana iblis Seng Tiankue. Itu adalah buah dari tanaman merambat darah emas, yang rasanya manis, tetapi memiliki lebih banyak energi spiritual daripada buah peri ajaib. Bai Ze juga berkata, dia tidak pernah berhenti bicara sejak dia datang ke alam iblis. Kurasa sejumlah besar energi spiritual telah terkumpul di badannya. Mulai besok, kamu harus mendesaknya untuk berlatih, kalau tidak energi spiritualnya tidak akan bisa disempurnakan dan masalah akan mudah muncul. Dapeng bersayap emas berkata tanpa daya, mungkin tidak ada gunanya bagiku untuk mengatakannya. Tuan Xiao Nunu harus mengatakannya. Pada saat ini, angin dingin bertiup melewati lembah ular raksasa. Orang-orang suku Tianlu merasa gelisah. Mereka datang, kata seorang tetua klan. Hiss. Sesaat kemudian, terdengar suara mendesis, lalu seekor ular iblis putih besar melingkar di puncak gunung berbentuk kolom. Hehehe, rusa tua, aku tidak menyangka suatu hari nanti aku akan melihat wujud aslimu. Kupikir kau terluka parah dan sekarat. Ular iblis itu berbicara dalam bahasa manusia, dengan suara serak seperti orang tua. Kemudian, ia turun dari puncak raksasa itu. Kemanapun ia pergi, suhunya hampir beku, dan lapisan es tebal menutupi seluruh jalan. Dia adalah Santo pelindung klan ular langit. Iblis ular, kata gadis rusa langit kepada Xiao Nunu, Nan Lian, Jiu Yue Yuan dan yang lainnya di sampingnya. Swiss. Ketika ular iblis putih itu tiba di alun-alun di lembah, ia terbang dan berubah dari wujud ular iblis menjadi wujud manusia. Namun, seperti iblis roh rusa, ia adalah setengah manusia dan setengah ular. Bentuknya manusia dari leher ke bawah, dan bentuk ular dari kepala ke atas. Kepala bersisik dan pupil mata yang dingin tidak hanya tidak memiliki keanggunan dan keluhuran roh iblis rusa, tetapi bahkan lebih jahat dan ganas. Ular tua, kau memiliki taring beraciun di mulutmu, kata-katamu sangat tajam dan kejam. Sahut Lu Lingmo. Hehehe, katakan padaku, ada apa? Jangan khawatir, kedua dewa pelindung itu belum datang. Begitu kata-kata itu jatuh, 2 aliran energi iblis lagi mengalir ke lembah ular raksasa. Kita sampai. Swiss, Swiss. Seketika, 2 sinar cahaya jatuh dari langit dan mendarat tepat di alun-alun. Energi dahsyat itu menyebar ke segala arah, kerikil di tanah berhamburan, dan alun-alun itu tiba-tiba dipenuhi debu beterbangan. Dia adalah Santo pelindung suku elang langit dan guguk langit. Ucap gadis rusa langit dengan suara yang dalam. Santo pelindung suku elang langit, dengan badan manusia dan kepala elang, mata tajam dan mulut runcing. Santo pelindung suku guguk surgawi, ia berbadan manusia dan berkepala guguk, dengan taring yang terbuka, serta ganas dan kuat. Wow, kepala guguk ini sangat tampan. Di luar lapangan, Linmu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru.
Lin Fan, Lin Suekiao dan yang lainnya juga mengangguk setuju. Meskipun Dewa Pelindung suku guguk surgawi memiliki kata guguk dalam namanya, ia memiliki aura yang mendominasi seperti seorang raja. Ia mengenakan baju besi ajaib berwarna biru emas dan memegang kapak perang di tangannya. Ia melangkah maju selangkah demi selangkah, meninggalkan serangkaian api berwarna biru emas di tanah. Sebagai perbandingan, meskipun mata Dewa Penjaga Klan Elang Langit juga sangat tajam, Iblis Roh Guguk jelas lebih baik penampilannya. Tentu saja, dalam hal kekuatan keseluruhan, keempat Dewa Penjaga seimbang. Siapa yang memanggilku, Kepala Guguk, tadi? Tatapan mata Iblis Guguk berubah dingin, dan matanya yang dingin melesat keluar dari lapangan. Wajah Linmu tiba-tiba berubah, dia melambaikan tangan dan menyapa dengan cepat, "Hei, hei, menurutku kamu tampan." Aku tidak butuh pujian dari siapapun atas ketampananku. Suku guguk langitku tinggal di utara jurang setan bulu ular, yang merupakan daerah gurun. Sebaiknya kau memanggilku Dewa Kemah-Teihan Gurun. Jika kau berani memanggilku dengan nama panggilanku lagi lain kali, aku akan menebasmu dengan kapak. Roh guguk iblis berbicara dengan suara yang kuat, dengan raungan dalam kata-katanya. Linmu ketakutan dan mengangguk berulang kali, "Ya, Dewa Kemah-Teihan Gurun, mohon maafkan aku. Aku hanya merasa kamu tampan dan tidak bermaksud menyinggungmu." Setan roh guguk mengangguk puas, "Tidak buruk, kamu anak yang pintar. Aku sangat menyukaimu. Jika kamu tidak berhasil masuk klan Rusa Langit, kamu bisa datang ke klan Guguk Langitku. Aku akan memberimu pekerjaan yang bagus." Linmu tersenyum acuh tak acuh. Dia menyusut di belakang anggota klan Lin dan menyeka keringat dingin di dahinya. Telinga guguk ini sangat tajam sehingga ia dapat mendengar segalanya. Meski begitu, tekanan lawan sungguh kuat. Pada saat ini, para dewa pelindung dari 4 suku iblis berkumpul di sini. Pada saat yang sama, para penguasa lain dari suku ular langit, suku guguk langit, dan suku elang langit juga tiba di lembah ular raksasa. "Rusa tua, jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja." Si iblis guguk mengangkat kapak ajaib di tangannya, menunjuk ke depan dan bertanya. Lu Lingmo melangkah maju dan berkata, "Saya mengundang kalian bertiga ke sini hari ini karena 2 alasan utama. Pertama, saya berharap keempat suku iblis utama akan menandatangani perjanjian damai, dan bersatu melawan musuh asing setidaknya selama 1000 tahun dan tidak memulai perang saudara lagi. Kedua, saya ingin meminta kalian bertiga untuk membantu saya membuka kuil jurang iblis. Pertama, perjanjian damai dan gencatan senjata 1000 tahun. Kedua, buka kuil jurang iblis." Mendengar perkataan Lu Lingmo, para dewa penjaga ketiga klan iblis semuanya memperlihatkan rasa jijai. "Rusa tua, jika kau sudah tua dan bingung, biarkan saja orang-orangmu menggali lubang dan menguburmu. Sebaliknya, kau hanya bicara omong kosong di sini." Iblis ular mensibir. Roh iblis elang juga berkata, "Jika kalian memanggil kami ke sini hanya untuk mengatakan sesuatu, maka itu benar-benar buang-buang waktu. Ayo pergi." Roh iblis guguk tidak tertarik. "Sebagai seorang prajurit iblis, bagaimana mungkin kalian meletakkan senjata di tanganku?" Pada saat ini, gadis rusa langit melangkah maju dan berkata, "Tunggu sebentar, kalian bertiga. Kami datang ke sini dengan tulus hari ini. Kami telah menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk 3 suku iblis utama. Aku harap kalian bertiga akan menerimanya." Segera, gadis rusa langit berkata kepada para tetua rusa langit di belakangnya, "Angkat semuanya." Ya, kemudian, satu demi satu kotak besar dibawa ke tengah alun-alun. Setan guguk, setan elang, dan setan ular semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Orang-orang lain dari 3 klan iblis juga terkejut. Kotak-kotak itu berisi berbagai sumber daya kultivasi, termasuk berbagai senjata ajaib, berbagai jenis ramuan ajaib, dan sejumlah besar harta langka, batu obat, dan buah spiritual. 3 suku iblis utama mulai berdiskusi. Dari mana datangnya begitu banyak sumber daya? Dan semuanya adalah harta karun berkualitas tinggi. Banyak setan menunjukkan keserakahan di mata mereka. Rasanya seolah-olah mereka akan menyerbu dan menjarah di detik berikutnya. "Hei, banyak sekali hal baik, apakah itu untuk kita?" Setan ular itu menjulurkan lidah merahnya dengan mata berbinar. Gadis rusa mengangguk dan berkata, "Ya, semuanya untuk kalian bertiga. Namun,
Kalian bertiga harus setuju untuk menandatangani perjanjian damai dan membantu kami membuka kuil jurang iblis. Para santo pelindung dari 3 klan iblis saling memandang tetapi tidak langsung menjawab. Harus dikatakan bahwa sumber daya di depan mereka sangat berharga dan mereka pasti tergoda. Akan tetapi, 4 klan iblis utama di jurang iblis bulu ular telah terlibat dalam perang saudara selama bertahun-tahun, dan sungguh mustahil bagi mereka untuk hidup damai. Hehe. Si iblis gugup membawa kapak besar dan mensibir, bagaimana jika aku bilang kami menginginkan barang-barang itu, tetapi kamu sibuk dan tidak mau membantu. Saat dia berbicara, aura pembunuh meledak dari badan si iblis gugup, dan suasana di alun-alun segera menjadi tegang. Setan ular dan setan elang pun memperlihatkan cahaya yang ganas di mata mereka. Di dunia iblis, membunuh orang dan mencuri harta adalah hal yang biasa. Sekarang benda-benda ini milik suku Tianlu, tetapi nanti tidak lagi. Adapun apa yang disebut perdagangan setara, hanya alam abadi 9 provinsi yang mempraktikannya. Melihat hal itu para penguasa suku Tianlu pun bersiap untuk berperang. Gadis Tianlu pertama-tama melirik Xiao Nunu, lalu tersenyum dan berkata, kalian bertiga akan merampok. Benar sekali. Api biru emas menyala di badan iblis roh guguk, aku akan merampok. Gadis Tianlu tersenyum lebih cerah lagi, kalian bertiga tidak mengikuti berita akhir-akhir ini. Apa kalian tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini? Apa yang terjadi? Lembah Changyue dan alam luar iblis surgawi. Mereka telah begitu bergejolak selama periode ini, kalian pasti tidak menyadarinya, kan? Tentu saja aku tahu. Mata iblis roh ular bersinar dengan cahaya dingin, pertempuran yang mengejutkan terjadi di lembah Changyue, dan puluhan ribu penguasa iblis meninggal di lembah itu. 3 raja iblis besar dari alam luar iblis surgawi juga meninggal dalam pertempuran itu. Tapi apa hubungannya ini denganmu? Gadis Tianlu tersenyum dan berkata, mungkinkah pihak-pihak yang terlibat dalam pertempuran lembah Changyue ada di kubu Tianlu kita? Ketika kata-kata ini keluar, ketiga klan iblis besar semuanya terkejut. 3 dewa penjaga juga mulai memindai tim suku Tianlu. Siapa yang ingin kau takuti? Falcon Spirit Demon mensibir, apa kau pikir aku akan percaya? Iblis roh ular juga berkata, memang, ada lebih banyak Master Immortal Emperor di kampmu, dan bahkan tidak ada satupun, setengah langkah Immortal Emperor. Bagaimana mungkin bisa membantai begitu banyak Master di lembah Changyue? Dog Spirit Demon juga melanjutkan, sejauh yang aku tahu, Demon Lord Rong Yuan juga meninggal dalam pertempuran itu. Dia adalah iblis nomor 1 di bawah, Immortal Emperor. Jangankan kau, anggota klan Tianlu, bahkan jika 4 klan iblis utama dari seluruh jurang setan bulu ular kita bersatu, mustahil untuk membunuh begitu banyak iblis di lembah Changyue. Jangan buang waktu berbicara dengan mereka, rebut sumber daya ini terlebih dahulu, lalu bunuh mereka semua jika mereka berani melawan. Snake Spirit Demon tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Perang akan segera pecah. Di mata 3 suku iblis utama, tindakan suku Tianlu adalah memberi mereka harta. Mata 7 warna Lu Lingmo memancarkan cahaya dingin. Meskipun dia sudah menduga akan seperti ini, dia tetap tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Benarkah jurang iblis bulu ular tidak akan pernah bisa kembali damai? Namun, pada saat ini, duar, angin dan guntur bergulung di langit di atas langit ke-9, dan kemudian aura mengerikan menyelimuti lembah ular raksasa. Siapa yang telah membunuh anakku? Kekuatan iblis itu mengguncang surga, membuat semua iblis di lembah itu tidak dapat berdiri tegak. 4 dewa penjaga klan iblis, termasuk Lu Lingmo, semuanya merasa ngeri. Alam Kaisar Abadi-abadi, seru Lu Lingmo. Apa? Alam Kaisar Abadi. Tiba-tiba, ekspresi burung rok bersayap emas, kilin putih salju, dan anggota klan Lin lainnya berubah. Tiba-tiba sosok iblis muncul di kehampaan. Sepasang pupil vertikal iblis ular tiba-tiba mengecil, Kaisar anak iblis. Untunglah kau mengenalku. Siapa yang membunuh anakku, anak iblis? Suara pihak lain sekeras guntur, memekakkan telinga semua orang. Kaisar anak iblis dan anak iblis, nama-namanya hanya berbeda satu karakter. Anak setan itu adalah putra pihak lainnya. Penampilan mereka sedikit mirip. Kaisar anak iblis tidak terlihat seperti anak kecil, tetapi berkulit ungu, tidak berambut, telinga runcing, mata tajam, dan kepala yang ditutupi pola sihir misterius.
Di belakang Kaisar Anak Iblis, berkumpul banyak sosok iblis dengan aura yang kuat. Setan-setan itu dipenuhi dengan niat membunuh dan sudah jelas mereka datang dengan persiapan. Orang-orang dari suku Tianlu tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gugup. Anda tahu, ini adalah alam Kaisar abadi-abadi dan kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada bocah iblis itu. Nanlian dan Jiu Yuyuan juga memandang Xiao Nunu dengan khawatir. Xiao Nunu memiliki ekspresi tenang dan tatapan yang dalam. Iblis roh ular itu sedikit hormat, Tuan Kaisar Anak Iblis, bolehkah aku bertanya apa yang terjadi? Kaisar Anak Iblis berkata, putraku, Anak Iblis, terbunuh di lembah Changyue, dan pembunuhnya ada di jurang iblis bulu ular. Iblis roh gugup berkata, Tuan Kaisar Anak Iblis pasti telah melakukan kesalahan. Kaisar Anak Iblis berkata dengan dingin, tidak mungkin salah. Senjata putraku, kuku tulang mata air kuning, ada di sini, aku mengikuti napasnya sampai ke sini. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang dari 3 suku iblis utama semuanya melihat ke arah suku Tianlu. Itu mereka. Iblis roh ular segera menunjuk ke arah gadis rusa langit dan berkata, dia baru saja mengatakan bahwa pertempuran di lembah Changyue ada hubungannya dengan mereka. Kurasa pembunuh putramu berasal dari klan rusa langit. Meskipun iblis roh ular masih tidak percaya bahwa pertempuran di lembah Changyue disebabkan oleh klan rusa langit, tetapi karena gadis rusa langit baru saja mengucapkan kata-kata itu, ini adalah kesempatan yang baik untuk mendorongnya keluar sebagai tameng. Lagi pula, sangatlah tidak bijaksana untuk membuat marah seorang kaisar abadi. Ya, itu dia. Falcon Demon pun segera menjawab, dia baru saja mengatakannya, aku bisa bersaksi. Sesaat, 3 suku iblis utama segera menarik garis yang jelas antara mereka dan suku rusa langit. Wajah gadis rusa langit sangat jelek, kau. Roh iblis gugup tersenyum muram, kau sendiri yang mengatakannya, kau tidak bisa menyalahkan kami. Kaisar Anak Iblis di kehampaan menunjukkan niat membunuh, bagus sekali, aku nyatakan bahwa klan rusa langit akan dimusnahkan hari ini. Suku Tianlu akan dimusnahkan hari ini. Di kehampaan, Kaisar Anak Iblis dipenuhi dengan niat membunuh. Detik berikutnya, tombak yang memancarkan aura dalam muncul di tangan Raja Anak Iblis. Tombak itu sangat tajam, dengan aura kematian hitam pekat yang melekat di ujungnya. Tombak itu dikelilingi oleh api biru tua. Tombak Chang Senming, Matei. Dengan teriakan keras, kekuatan pendorong yang kuat meledak dari telapak tangan Kaisar Anak Iblis. Swiss. Terdengar suara angin kencang, dan tombak itu langsung melesat turun, bagai sinar cahaya mematikan yang menembus bintang-bintang. Tombak Chang Senming, senjata ajaib tingkat 9. Terutama ketika dilakukan oleh Kaisar Anak Iblis, itu sangat mengerikan dan penuh dengan aura yang merusiak. Bas! Tekanan besar menyelimuti gadis rusa surgawi di bawah. Pada saat ini, bahkan iblis roh rusa tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Kecepatannya terlalu cepat dan serangannya terlalu kuat. Pupil mata gadis rusa mengecil, dan bahkan dia sendiri kehilangan kemampuan untuk melawan. Di hadapan Kaisar Abadi yang sejati, gadis rusa surgawi tampaknya hanya mampu menghadapi kehancuran. Tuan iblisku, Yu Mei dan yang lainnya merasa ngeri. Wajah Nanlian juga menunjukkan kekhawatiran besar, dan dia tanpa sadar ingin mengaktifkan kekuatan badan iblis bawaannya. Namun, dengan tingkat kultivasi Nanlian saat ini, dia tidak mampu menghentikan jatuhnya tombak hitam Changsen. Namun, ketika tombak kegelapan Changsen berada kurang dari 3 meter dari gadis Tianlu. Bang! Energi emas yang kuat meledak, dan pemandangan yang tak terduga terjadi. Tombak kegelapan Changsen benar-benar terguncang kembali. Semua orang yang hadir terkejut. Para dewa penjaga keempat klan iblis semuanya memandang sosok yang sama. Orang yang kau cari adalah aku. Wosh! Semburan udara dingin bersiul, dan Xiao Nunu tiba-tiba muncul di depan gadis Tianlu. Jubah orang lain berkibar tertiup angin, matanya dingin dan tampak semakin sombong. Siapa orang ini? Dia benar-benar berhasil menghalau serangan dari Raja Anak Iblis. Pikir iblis roh ular dalam hati. Si iblis gugup tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya, mungkinkah apa yang dikatakan gadis rusa langit tadi benar? Orang yang membantai begitu banyak penguasa iblis di lembah Changyue benar-benar ada di sini. Tidak mungkin,
Anak ini memiliki tingkat kultivasi kaisar abadi, bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak iblis yang kuat? Tapi bagaimana dengan fakta bahwa dia memblokir serangan fatal kaisar anak iblis tadi? Untuk sesaat, hati semua orang di lembah ular raksasa menjadi kacau. Swiss. Tombak hitam Changsen yang terlempar jatuh kembali ke tangan Raja Anak Iblis. Matanya dingin, apakah kau membunuh anakku? Itu aku. Xiao Nunu mengakui tanpa ragu. Semua orang di suku Tianlu terkejut. Nan Lian, Jiu Yuan, Jin Cidapeng, Lin Yue dan lainnya semuanya siap bertempur. Dewi Rusa Surgawi berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Nunu. Setiap orang memiliki konsekuensinya sendiri. Orang yang dicarinya adalah aku, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Kata Xiao Nunu dengan tenang. Raja Anak Iblis berdiri tinggi di langit, menatap Xiao Nunu dengan curiga, bagaimana mungkin seorang kaisar abadi bisa membunuh anakku? Kau tahu, anak iblis adalah bayi iblis yang tak tertandingi yang telah berlatih selama ribuan tahun, dan telah mencapai alam kaisar abadi setengah langkah, dan dia juga memiliki senjata sihir tingkat 9 yang super. Apakah manusia di depannya memiliki kemampuan seperti itu? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya, cahaya putih menyala, dan sebuah benda melayang di atas telapak tangannya. Apakah aku perlu menjelaskan lebih lanjut? Bas. Benda yang melayang di telapak tangan Xiao Nunu sebenarnya adalah senjata ajaib milik Demon Boy. Paku tulang mata air kuning. Seketika itu juga, Kaisar Anak Iblis menjadi murka. Itu benar-benar kau. Tanpa ragu sedikit pun, Kaisar Anak Iblis mengeluarkan aura yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Swiss. Raja Anak Iblis itu terbang menukik ke bawah dan menusiuk dengan tombak kegelapan Changsen di tangannya, membidik tepat ke kepala Xiao Nunu. Kau bahkan berani membunuh anakku. Hari ini aku akan menghancurkan badan fisikmu dan kemudian memakukan jiwamu yang abadi ke pilar kemah Teihan. Klang. Tombak hitam Changsen tiba-tiba bersinar dengan pola sihir misterius. Energi kemah Teihan hitam berkumpul di kepala tombak, membentuk siklon yang mengalir. Ruang itu pecah, dan itu sangat mendominasi. Siapapun bisa merasakan bahwa kekuatan serangan Kaisar Anak Iblis setidaknya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Tanpa menunggu orang-orang suku Tianlu mengambil tindakan apapun, Xiao Nunu menunjukkan seringai di wajahnya. Bukan hanya akan membunuhnya, hari ini aku juga akan membunuhmu. Tiba-tiba, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan tanda ajaib berwarna darah muncul di antara kedua alisnya. Tanda ajaib ini adalah pola berbentuk teratai darah. Bas. Detik berikutnya, gelombang darah yang indah menyebar dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, dan teratai darah besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Bang! Tombak hitam Changsen di tangan Kaisar Anak Iblis tiba-tiba terhalang oleh penghalang berwarna darah. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak dapat menembus setengah inci ke depan. Apa ini? Iblis ular, iblis guguk, dan iblis elang tiba-tiba membelalakkan mata mereka. Bahkan iblis roh rusa pun memperlihatkan ekspresi terkejut. Teratai iblis pembunuh, ucap Kaisar Anak Iblis tanpa sadar. Minggir, kata Xiao Nunu dingin. Duar. Kemudian, teratai iblis pembunuh meletus dengan kekuatan iblis yang dahsyat. Kekuatan yang luar biasa dilepaskan, dan Kaisar Anak Iblis sekali lagi terhempas. Merasakan aura pembunuh yang terpancar dari Xiao Nunu, Kaisar Anak Iblis terkejut, gembira, dan memiliki ekspresi serakah di wajahnya. Karena teratai iblis pembunuh inilah yang menyebabkan kemah Teihan anakku. Seketika, Kaisar Anak Iblis mengeluarkan perintah kepada banyak bayangan iblis di belakangnya. Bunuh dia dan rebut teratai iblis pembunuh. Ya. Dalam sekejap, banyak master di belakang Kaisar Anak Iblis bergegas keluar. Mereka bergegas menuju lembah ular raksasa di bawah. Gadis rusa segera berkata, bersiaplah untuk bertempur. Ya, orang-orang dari suku Tianlu segera berangkat. Nan Lian memanggil pedang es putih, Jiu Yuan mengeluarkan busur Dewa Bulan Guntur dan anak panah peri Giok Guntur. Dapeng bersayap emas, Bai Ze dan orang-orang dari suku Lin juga mengambil tindakan. Namun, sebelum kedua kekuatan itu bisa saling bertarung, Xiao Nunu membentuk segel dengan satu tangan, dan aura pembunuh yang mengejutkan menyapu ke segala arah. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, dan Xiao Nunu berkata, aku. Cukup, Bas.
Teratai setan pembunuh segera terbang ke langit di atas lembah ular raksasa, dan kemudian, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, formasi berwarna darah yang sangat indah menyebar dan menyelimuti seluruh lembah ular raksasa. Mata semua orang dipenuhi warna merah cerah. Itu adalah formasi yang sangat unik, aneh, luar biasa, rumit, dan penuh dengan niat membunuh. Setiap pola susunannya sangat tajam, sehingga membuat orang merasa seolah-olah itu adalah kombinasi senjata tajam. Ada banyak gulungan rahasia indah yang tersusun di tepi formasi. Itu seperti kata-kata yang ditulis oleh dewa penyihir kuno itu sendiri. Pola bilah sihir yang melintang di kedua ujungnya terletak di tengah formasi, memperlihatkan aura pembunuh di dalam dan luar. Apa ini? Banyak penguasa iblis di belakang kaisar anak iblis tidak bisa menahan rasa panik. Sungguh formasi pembunuhan yang aneh. Sungguh aura yang mengerikan. Aku belum pernah melihat formasi yang begitu mengerikan. Xiao Nunu berdiri di tempatnya, menatap semua orang seolah-olah dia sedang melihat makhiyat. Kau tidak bisa kabur. Saat kata-kata itu terucap, cahaya merah darah yang besar menyala dalam formasi itu, dan sebelum seorang master iblis bisa bereaksi, cahaya merah darah itu tanpa ampun memenggal kepalanya. Semua orang ketakutan. Kemudian, teriakan melengking terdengar, dan cahaya merah darah kedua melewati kehampaan, dan seorang master iblis lainnya terbunuh di tempat. Semua orang menjadi panik. Bahkan Raja Anak Iblis pun merasakan krisis yang besar. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit, ada kilatan darah di matanya. Selamat datang di Red Dust Killing Array. Bas. Arai pembunuh diaktifkan dan kematian akan segera datang. Dalam formasi pembunuh debu merah, bayangan bilah pedang berwarna merah menyala tiba-tiba menyambar, bersilangan dan menutupi langit, bergerak di antara surga dan bumi, dengan mudah memenggal satu demi satu bayangan iblis yang kuat. Hanya dalam sekejap mata, dunia ternoda darah, dan semua orang merasa seperti berada di neraka. Bersambung.